Prabowo Subianto, the president of Indonesia, has recently made headlines by proposing a 50% reduction in travel budgets for government ministries and agencies. This decision is part of his broader strategy to cut unnecessary expenditures and streamline government operations. In response, Tidiek Soeharto, the chairperson of Commission 4 of the Indonesian Parliament, expressed her support for this initiative, emphasizing the need for fiscal responsibility within the government. Tidiek Soeharto highlighted that reducing travel expenses could help redirect funds towards more critical areas such as food security and agricultural support, which are essential for the welfare of farmers and the economy. She noted that while travel is important for government functions, it should not come at the cost of essential services and support for citizens. In her remarks, Tidiek also pointed out that any budget cuts should be carefully considered to avoid negatively impacting necessary government functions. She stressed the importance of balancing cost-saving measures with the government's responsibilities to its citizens. This move by Prabowo reflects a commitment to economic reform and responsible governance as Indonesia navigates various economic challenges. Soeharto menolak impor beras saat panen raya dengan alasan bahwa hal tersebut akan merugikan petani. Ia menyatakan bahwa impor beras seharusnya dilakukan hanya untuk cadangan pangan pemerintah dan tidak boleh mengganggu keberlangsungan petani, terutama pada saat mereka sedang panen. Menegaskan, tapi kalau impornya nyusahin petani kita pada masa panen, kita tidak setuju. Ia mengkhawatirkan bahwa impor beras saat panen raya dapat menyebabkan harga gabah jatuh, yang pada gilirannya akan merugikan petani yang sudah berjuang untuk mendapatkan hasil dari panen mereka. Menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani dan memastikan bahwa kebijakan impor tidak mengganggu pendapatan mereka. Respon masyarakat terhadap keputusan impor beras dari India cukup beragam, dengan banyak yang khawatir tentang dampaknya terhadap petani lokal. Beberapa poin utama dari tanggapan masyarakat meliputi kekhawatiran terhadap petani. Banyak masyarakat, termasuk anggota DPR seperti Soeharto, mengekspresikan kekhawatiran bahwa impor beras saat panen raya akan merugikan petani. Menegaskan bahwa impor seharusnya tidak dilakukan ketika petani sedang panen, karena hal ini dapat menyebabkan harga gabah jatuh dan menyusahkan petani. Dukungan untuk cadangan pangan. Sebagian masyarakat mendukung keputusan impor jika itu bertujuan untuk menjaga cadangan pangan pemerintah. Mereka memahami bahwa dalam situasi tertentu, seperti fluktuasi produksi beras domestik, impor bisa menjadi solusi untuk memastikan ketersediaan pangan. Perdebatan tentang kebijakan pangan, ada juga diskusi lebih luas mengenai kebijakan pangan Indonesia, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa ketergantungan pada impor menunjukkan kelemahan dalam sektor pertanian domestik. Mereka menekankan perlunya reformasi dalam sistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dampak harga beras, masyarakat juga memperhatikan potensi dampak impor terhadap harga beras di pasar. Kekhawatiran ini muncul karena sejarah sebelumnya di mana masuknya beras impor dapat menyebabkan penurunan harga yang merugikan petani. Secara keseluruhan, keputusan untuk mengimpor beras dari India memicu perdebatan yang intens di kalangan masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional. Impor beras di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap petani lokal, yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Point 1. Ketidakstabilan pendapatan. Impor beras dapat menyebabkan fluktuasi harga yang merugikan petani. Ketika beras impor masuk ke pasar dengan harga lebih murah, harga beras lokal cenderung turun. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan petani menjadi tidak stabil dan bahkan mengalami kerugian besar jika harga gabah jatuh drastis akibat persaingan dengan beras impor. Point 2. Kesulitan bersaing. Petani lokal seringkali kesulitan bersaing dengan beras impor yang harganya lebih rendah. Kualitas dan harga beras impor yang lebih kompetitif membuat konsumen lebih memilih beras impor, sehingga mengancam keberlangsungan usaha pertanian lokal. Ini juga dapat mendorong petani untuk mengurangi luas lahan tanam padi mereka, atau bahkan mogok menanam padi. Point 3. Risiko kemiskinan. Penurunan pendapatan akibat impor beras dapat meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan petani.
Jika pendapatan mereka terus menurun, hal ini dapat berdampak buruk pada tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, di mana banyak petani bergantung pada hasil pertanian untuk mata pencaharian mereka. Point 4. Daya serap Bulog tergerus. Impor beras saat panen raya juga dikhawatirkan menggerus daya serap perum Bulog untuk menyerap hasil produksi dalam negeri. Hal ini dapat memperburuk situasi bagi petani yang berharap agar pemerintah membeli gabah mereka pada harga yang layak. Point 5. Keterikatan pada pasar internasional. Ketergantungan pada impor beras menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan di pasar internasional. Jika negara pemasok menghadapi masalah produksi atau menaikkan harga, Indonesia akan terpengaruh langsung, yang dapat memperburuk ketahanan pangan nasional. Point 6. Dampak positif terhadap konsumen. Sementara dampak negatif bagi petani sangat jelas, ada juga sisi positif bagi konsumen, seperti harga beras yang lebih rendah dan variasi produk yang lebih banyak. Namun, keuntungan ini seringkali datang dengan biaya yang tinggi bagi petani lokal, menciptakan dilema antara kesejahteraan konsumen dan petani. Secara keseluruhan, kebijakan impor beras perlu dikelola dengan hati-hati untuk menyeimbangkan kebutuhan konsumen dan perlindungan terhadap petani lokal agar tidak merugikan sektor pertanian domestik secara keseluruhan.